Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kegiatan pembelajaran 2 kali ini masih bab 1 tentang program linear dan model matematika. Sebelumnya sudah Ibu jelaskan di kegiatan pembelajaran 1, yaitu tentang sistem pertidaksamaan linear ya, 2 variabel. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan pembelajaran 2 tentang program linear dan model matematika. Oke, pada pembelajaran kali ini kita nanti akan membahas tentang model matematika. Kemudian nanti kita akan menentukan nilai maksimum dan minimum. Dan nanti ada program linearnya, atau kita memecahkan masalah dari suatu soal cerita gitu ya. Nah, sekarang kita coba pahami atau pelajari tentang model matematika. Nah, sebelumnya di sini sudah terlihat dari uraian materi pengertian dari program linear. Program linear suatu metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linear. Nah, ini nanti kalian bisa baca atau dilihat dari materi yang sudah Ibu share di e-learning ataupun di GC ya. Di situ ada bab 1 mengenai kegiatan pembelajaran 1, ada kegiatan pembelajaran 2 juga ada. Mohon maaf Ibu agak sedikit serak. Oke, kemudian ada model matematika. Model matematika itu suatu hasil interpretasi manusia dalam menerjemahkan atau merumuskan persoalan sehari-hari ke dalam bentuk matematika. Jadi, untuk model matematika ini dari suatu persoalan yang berbentuk cerita, kita nanti buat ke dalam bentuk matematika. Oke, langsung kita lihat ke contoh soalnya. Nah, lihat di sini ada contoh soal. Yang pertama, seorang siswa dapat memilih jurusan IPA jika memenuhi nilai matematika lebih dari 6, kemudian nilai fisika minimal 7, dan jumlah nilai matematika dan fisika tidak boleh kurang dari 13. Yang ditanyakan adalah buatlah model matematika sebagai syarat seorang siswa bisa ke jurusan IPA. Nah, di sini kan ada nilai matematika, kemudian ada nilai fisika. Nah, langkah pertama kita misalkan dulu matematikanya X, kemudian fisikanya Y. Nah, selanjutnya baru kita kembali lagi ke soalnya, lihat nilai matematika lebih dari 6. Nah, karena matematika sudah dimisalkan X, berarti X lebih dari 6. Lihat tandanya. Tandanya ini lebih dari ya. Ini tandanya lebih dari. Nah, kemudian nilai fisika minimal 7. Berarti kalau minimal 7, nah dia jadi Y kurang lebih besar sama dengan 7. Karena minimalnya 7 berarti mulai dari 7, 8, 9 dan seterusnya, maka tandanya ada sama dengannya. Karena 7-nya diikut sertakan karena minimalnya 7. Yang pertama, X lebih besar dari 6, karena kan nilai matematikanya lebih dari 6, berarti 6-nya tidak masuk gitu kan ya, tidak ada tanda sama dengannya. Kemudian yang kedua adalah nilai fisika minimal 7, berarti X lebih besar sama dengan 7. Nah, yang ketiga, jumlah nilai matematika dan fisika, berarti kan matematika dan fisika. Tadi matematikanya X, fisikanya Y, berarti X plus Y. Di sini tidak boleh kurang dari 13, berarti lebih besar sama dengan 13. Tidak boleh kurang dari 13, berarti mulai dari 13 ke atas. Jadi tandanya lebih besar sama dengan 13. Nah, ini yang disebut dengan model matematika. Yang tadinya soal cerita dirubah ke dalam bentuk model matematika. Gitu ya. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua. Nah, ini soalnya soal cerita nih. Seorang pemborong akan membangun rumah di atas tanah seluas 10.000 meter persegi. Rumah yang akan dibangun terdiri dari 2 tipe, yaitu tipe RS dan tipe RSS. Luas tanah tipe RS adalah 100 meter persegi dan luas tanah tipe RSS 80 meter persegi.
Nah, sebuah rumah tipe RS dikerjakan oleh 5 orang dan sebuah rumah tipe RSS dikerjakan oleh 3 orang. Sedangkan tenaga kerja yang tersedia 450 orang. Rumah itu akan dijual dengan keuntungan keuntungan rumah 1 juta untuk 1 unit RS dan 750.000 untuk 1 unit RSS. Yang ditanyakan adalah buatlah model matematika. Nah, di sini perintahnya juga kita tuliskan labanya dalam X dan Y. Langkah pertama kita misalkan ya. Pokoknya kalau untuk model matematika selalu dimisalkan dulu. Di sini ada tipe RS dan tipe RSS untuk rumahnya. Tipe RS-nya berarti kita misalkan X, kemudian tipe RSS-nya itu Y. Nah, kita cari syarat atau kendalanya. Di sini kan ada untuk tipe RS adalah 100 ya. 100, kemudian untuk tipe RSS 80 meter, sedangkan jumlahnya adalah 10.000 meter persegi. Berarti 100x ditambah 80y kurang dari sama dengan 10.000 gitu ya. Nah, ini kenapa bisa 5x plus 4y kurang dari sama dengan 500? Ini sudah disederhanakan. Kedua ruasnya dibagi 20. Jadi dicari nilai yang paling sederhana kalau bisa disederhanakan. Kemudian yang kedua, karena karena sebuah rumah tipe RS dikerjakan oleh 5 orang. Jadi tipe RS dikerjakan oleh 5 orang berarti 5x. Kemudian tipe RSS dikerjakan oleh 3 orang berarti 3y. Nah, sedangkan tenaga kerja yang tersedianya adalah 450. Berarti 5x plus 3y kurang dari sama dengan 450. Nah, itu yang kedua. Nah, selanjutnya ini ada syaratnya. Biasanya syaratnya itu selalu lebih besar sama dengan 0 karena tidak mungkin tipe rumah bernilai negatif gitu. Jadi X-nya itu harus lebih besar sama dengan 0, Y-nya juga harus lebih besar sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari labanya. Karena keuntungan di sini, keuntungan untuk tipe RS adalah 1 juta, sedangkan untuk tipe RSS adalah 750. Nah, maka nanti kita jadikan sebagai fungsi tujuan atau fungsi objektif. Nah, model matematika yang berikutnya adalah 1 juta X ditambah 750.000 Y. Ini model matematikanya. Oke, selanjutnya ada nilai optimum bentuk objektif. Nilai optimum itu berarti kita cari nilai maksimum dan minimumnya. Nah, untuk nilai maksimum kita lanjut ke contoh. Di sini ada tentukan nilai maksimum dari 2x plus 3y dengan x dan y-nya elemen C yang memenuhi sistem pertidaksamaan x plus y kurang dari sama dengan 3, kemudian x plus 2y kurang dari sama dengan 4. Dengan syaratnya x-nya lebih besar sama dengan 0, y-nya juga lebih besar sama dengan 0. Oke, Bu lanjut ke catatannya, catatan Ibu di sini. Nah, di sini langkah pertama kita cari dulu titik-titiknya. Nah, setelah dicari titik, berarti kita cari atau kita buat gambarnya. Ya, sebenarnya di materi yang Ibu berikan juga ada ya, lanjutan yang tadi ada. Nah, karena soal di sini sistem pertidaksamaannya ada x plus y kurang dari sama dengan 3. Nah, kita cari titiknya. X plus y kurang dari sama dengan 3. Yang tadinya jadi pertidaksamaan kita rubah dulu juga ke persamaan. Kita rubah ke persamaan dulu jadi X plus Y sama dengan 3. Nah, sekarang baru kita cari titiknya dengan pemisalan. Jika X-nya 0. Jika X-nya 0 kita masukkan ke sini. X-nya 0 berarti Y-nya sama dengan 3. Kita tulis di sini 3. Nah, sekarang sebaliknya. Bagaimana ketika Y-nya yang 0? Nah, maka X-nya sama dengan 3 juga.
Karena kalau Y-nya di sini 0, berarti sisanya tinggal X sama dengan 3. Tulis lagi kita di sini 3. Nah, maka nanti ini titiknya ada 0,3 gitu ya. Dan 3,0. Nanti kita buat gambarnya. Selanjutnya sistem pertidaksamaan yang kedua adalah X plus 2Y kurang dari sama dengan 4. Ini juga prosesnya sama, kita misalkan dulu ketika X nya 0, berarti X nya 0 di sini, sisanya tinggal 2Y sama dengan 4. Karena yang dicari adalah Y, berarti 4 dibagi 2, hasilnya 2 di sini. Oke, sekarang kebalikannya, Y-nya yang 0. Jadi Y-nya kita misalkan di sini 0, 2 dikali 0 kan hasilnya 0. Berarti sisanya tinggal X sama dengan 4. Tulislah di sini 4. Nah, ini titiknya ada 0,2 dan 4,0. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita cari titik potong. Kita ambil kedua persamaan tadi, ada X plus Y sama dengan 3, kemudian X plus 2Y sama dengan 4. Kita gunakan eliminasi dan substitusi untuk mencari titik potong ya. Nah, karena di sini sudah ada yang sama antara X dengan X, nilai yang sama, berarti kita langsung eliminasi ya. Kita langsung eliminasi. X diambil X kan habis ya. Kemudian Y min 2Y, hasilnya min Y gitu ya. Ini sama dengan 3 diambil 4, hasilnya min 1. Oke, maka Y sama dengan 1. Kenapa? Min dibagi min kan hasilnya plus. Jadi Y-nya sama dengan 1. Nah, karena Y-nya sudah diketahui 1, kita cari X-nya. Ambil salah satu persamaan yang 2 ini ya. Kita misalkan ambil yang pertama, ada X plus Y sama dengan sama dengan 3. Nah, tadi kan Y-nya sudah ketemu, hasilnya 1, kita masukkan ke sini. Maka X plus 1 sama dengan 3. Karena yang dicari X, berarti X sama dengan satunya kita pindah ruaskan. Jadi ketika dipindah ruaskan, plus dipindah ruaskan jadi min. Jadi 3 min 1. Maka X sama dengan 3 diambil 1, hasilnya 2. Oke, ini titik potongnya. Titik potongnya, karena kan X, Y, berarti X dulu. 2, ini 1. Nah, jadi titik-titiknya sudah ada tuh, ada 4. Yang pertama ada 0,3, 3,0, 0,2, kemudian 2,1. Baru kita buat grafiknya atau kita buat. Ya, ini kita buat garis sumbu Y, kemudian garis sumbu X-nya. Nah, ini kan ada titik yang pertama 0,3, artinya X-nya 0, Y-nya 3. Kita misalkan di sini 3. Oke, kemudian yang kedua 3,0, artinya X-nya 3 ya, kita misalkan di sini 3. Y-nya 0, berarti titiknya di sini. Baru kita tarik garis. Nah, ya, ini ya, yang persamaan pertama. Kemudian yang persamaan kedua ada 0,2. Artinya X-nya 0, Y-nya 2. Misalkan 2 di sini. Nah, ini 4,0, artinya X-nya 4, ya, 4 di sini ya. Kita misalkan, nah ini titiknya. Baru kita tarik garis lagi. Ya. Oke, itu persamaan yang kedua. Nah, kemudian tadi titik potong yang sudah kita cari. Titik potongnya adalah 2,1. Berarti titik potongnya di sini. Ya, 2,1 ini. Ini 2,1, kemudian yang ini adalah 3,0, ini 4,0 gitu ya. Kemudian yang ini adalah 0,3, yang ini 0,2. Nah, titik-titiknya. Nah, sekarang kita lihat di soalnya adalah kurang dari. Nah, tandanya kurang dari, berarti kalau kurang dari itu arahnya ke bawah arsirannya. Ya.
Jadi yang garis pertama ini kan kurang dari, berarti dia nanti ke sini arahnya. Ini kalau kita arsir seperti ini. Nah, oke. Berikutnya yang ini juga sama, kalau diarsir seperti ini. Yang garis yang kedua. Gitu kan ya. Nah, terlihat yang penuh arsirannya kan di sini. Berarti ini HP-nya. Himpunan penyelesaiannya. HP-nya di sini karena kan arsirannya penuh di sini dia. Nah, berarti yang masuk titik-titik yang masuk ke daerah himpunan penyelesaian ada ini 1, 2, dan 3. Jadi titiknya ada 3, ada 0,2, kemudian ada 2,1 dan 3,0. Nah, ini baru kita tentukan nilai maksimumnya karena pertanyaannya adalah maksimum. Nilai maksimum dari apa? Lihat soalnya di atas. Di sini kan ada 2x plus 3y. Nah, ini kita masukkan ke sini. Karena ini kan yang ditanyakan x, y sama dengan 2x plus y. Gitu kan? Nah, sekarang kita masukkan titiknya. Ini yang 3 titik ini yang masuk ya, yang masuk himpunan penyelesaian. Ada 0,2, kemudian ada 2,1, kemudian ada 3,0. Nah, ini kita masukkan ke soal di atas tadi. Tentukan nilai maksimum dari 2x plus y. Nah, 0,2 artinya x-nya 0, y-nya 2. Kita masukkan ke sini. 2 dikali 0 ditambah 2. Gitu kan? Ya. Kemudian yang kedua x-nya 2, y-nya 1. Berarti 2 dikali 2 ditambah 1. Nah, yang terakhir x-nya 3, y-nya 0. Berarti 2 dikali 3 ditambah 0. Nah, tinggal dijumlah. 2 dikali 0 kan 0. Ditambah 2 hasilnya 2. 2 dikali 2, 4. Ditambah 1 hasilnya 5. Kemudian 2 dikali 3, 6. 6 ditambah 0 hasilnya 6. Nah, sudah terlihat di sini nilainya. Nilai maksimum, maksimum itu terbesar. Jadi nilai maksimumnya adalah 6. Ini nilai maksnya. Oke. Nah, untuk nilai minimum juga prosesnya sama, tinggal dicari. Kalau misalkan yang ini pertanyaannya nilai minimum, berarti jawabannya 2 gitu. Karena kan yang ditanyakan adalah nilai maksimum, berarti jawabannya 6. Oke. Mohon maaf. Di atasnya 3y ya. Jadi di sini juga 3y. Oke, maaf ya. Kita revisi lagi. Ini 3y. Tadi Ibu salah lihat. Berarti nanti kita masukkan di sini 3 juga ya. 3 dikali 2. Oke, yang ini juga sama. 3 dikali 1. Oke. Kemudian ini juga sama. 3 dikali 0. Tinggal ditambahkan 3 di depannya ya. Oke, maka nanti hasilnya yang ini bukan 2, ini juga bukan 5, ini bukan 6. Ini 2 dikali 0, 0, 3 kali 2 di sini 6. Kemudian 2 kali 2, 4, 3 dikali 1 sama dengan 3, berarti kalau ditambah 4 hasilnya 7 ya. Kemudian yang ini 2 dikali 3, 6 ya, 3 dikali 0 tetap 0, jadi di sini 6. Maka nilai maksimumnya adalah 7. Oke, sebentar. Nilai maksimumnya ini sama dengan 7. Oke. Ya, tadi kesalahan dari persamaannya aja ini. Ya. Oke, itu. Untuk nilai minimum prosesnya sama. Tinggal dicari apa yang ditanyakannya saja. Untuk penyelesaian permasalahan program linear, karena dari program linear itu dalam bentuk soal cerita, berarti dirubah dulu ke model matematika. Setelah dibuat model matematikanya, baru nanti dicari apa yang ditanyakan.
Kalau keuntungan berarti kan terbesar ya, atau maksimumnya gitu. Nanti dicari prosesnya bagaimana, sama seperti yang Ibu contohkan tadi untuk mencari nilai maksimumnya. Yang penting dari soal cerita itu kalian buat dulu ke model matematikanya. Nah, setelah dibuat model matematikanya, prosesnya atau caranya sama seperti yang Ibu contohkan tadi. Ya, hanya bedanya kalau dari permasalahan program linear itu dalam bentuk soal cerita. Nah, bagaimana untuk merubah ke model matematikanya? Nah, itu juga tadi Ibu sudah jelaskan di poin pertama tadi ya, di contoh pertama. Oke, kalian bisa baca-baca lagi di materi yang sudah Ibu sampaikan. Oke, kalau ada pertanyaan boleh silakan langsung japri Ibu saja. Nah, untuk berikutnya nanti ada latihan soalnya, silakan dikerjakan. Untuk latihan soal, dari 3 soal kalian ambil 1 soal saja. Jika ada pertanyaan, sekali lagi boleh ditanyakan ke Ibu melalui WA. Oke, terima kasih. Sekian kegiatan pembelajaran terakhir dari bab 1. Oke, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.